Bahkan namanya sekarang bukan HTS. Apa? Situationship. Iya, itu dia, situationship. Sekarang namanya situationship. Situationship. Nah, biar apa ya? Gak apa-apa dikasih kesempatan kedua, tapi aku pasti bales. Aku pasti bales. Justru menurutku ya, mohon maaf. Iya kan? Iya gak sih? Kayak kalau nggak olahraga sekarang seminggu sakau kayak nggak olahraga. Mau itu kayak apa misalnya pilates atau nge-gym atau tenis kayak aduh gue udah pengen tepak-tepok nih, aduh gue udah sakau banget. Bahkan waktu itu pas. Halo semuanya, aku Anya. Gue Hendra Bimo. And welcome back to Versus. Oh, ini harus milih dari awal. Dari awal. Masalahnya kita nggak tahu lagi nih tentang apa. Ini soal love life topiknya. Kita sweet aja yuk, mau nggak? Boleh. Yang menang Sweet biasa. pros atau cons? Yang menang pros. Oke. Tua. Sweet Jepang ya? Sweet Jepang, sweet biasa. Sweet Jepang. Sweet Jepang, oke. Gunting batu kertas. Gue cons lagi. Gue pros. Oke. Akan lebih susah apa? Oke, aku siap berdebat. Oke. Ya udah aku ngalah deh, boleh nggak dia? Ini baik Gue cons ya, banget. gue cons ya. Oke. Jadi aku apa? Pros. Oke. Oke, yang pertama, PDKT yang dimulai dari media sosial atau dating app cepat berakhir. Jadi cepat bubar. Itu aku harus pro sama itu. Enggak lah. Hubungan gak berdasarkan sosial media lagi. Hubungan tuh berdasarkan yang ngejalanin. Gak berdasarkan lu ketemu di mana, dari aplikasi apa. Justru sekarang dengan adanya aplikasi kayak gitu mempermudah kita untuk mendapatkan pasangan. Tapi kadang Kak, kalau menurut aku pro sama itu. Karena kayak kadang kalau dari sosial media nih, misalnya kita mau kenal sama orang, mau lebih deket, menurutku kadang tuh sosial media tuh suka terlalu artificial. Jadi apa yang ditunjukin tuh bukan dia yang aslinya, kayak yang bagus-bagusnya aja, yang banyaknya ditunjukin. Jelek-jeleknya ntar pasti taunya pas udah berapa lama kemudian, jadi kayak belum tentu cocok. Tapi kadang juga orang aslinya ketemu asli gitu, dia fake dulu, ya kan? Gitu Fake ya? dulu sampai akhirnya PDKT ternyata red flag lagi nih, ternyata enggak. Harus ngerasain jadi pacarnya dulu gitu ya? Iya, ternyata baru ketahuan, dan itu kan nggak lewat aplikasi aja, dimanapun bisa kayak gitu. Bentar, ini gue jadi pros atau cons nih? Bingung kan? Hah, kok gue bingung? Aku siapa? Aku siapa? Aku di mana? Aku siapa? Ini di counter lagi nih. Terserah. Kalau habis udah. Kalau habis udah, aku ganti ke Udah nggak? selanjutnya. Ya tapi kalau aku tetap masih pro sama itu sih. Karena kalau dari sosmed kita agak kurang jelas untuk mengetahui bibit bebet bobotnya gitu. Sedangkan buat aku cewek itu semua penting banget. Iya lagi. Ngalah terus. Ini gampang dipengaruhi ya. Oke, next. Justru manipulatif ternyata. Gitu. Oke, next. Hubungan tanpa status. Bentar, yang tadi tuh karena gue akhirnya nemu. Wah, enggak. Oke, next. HTS atau hubungan tanpa status buat hubungan lebih simpel dan gak ribet. HTS lebih ribet. HTS simpel. lebih simpel dan gak ribet. Ya berarti buat gue lebih ribet kan? Iya. Bentar ya, cari premisnya dulu. Ya udah, ini pros dulu pro dulu ya. Pros dulu. Bebas. Berarti aku adalah pro bahwa ya HTS emang lebih gampang daripada dengan status. Iya. Iya sih, buat gampang kalau emang cuma mau main-main. Jadi kalau misalnya teman-teman di sana emang belum pengen nikah tahun depan, ya emang paling bener kalau nyari temen buat hidup sehari-hari aja ya HTS dulu gitu. Ah, tapi ribet lah. Kenapa? Soalnya nanti kan namanya kita manusia punya emosi itu bisa bertumbuh, lama-lama jadi ada harapan, lama-lama jadi ada ekspektasi, lama-lama jadi yang tanpa status jadi please kasih status. Nah Jadi ribet banget. justru karena nggak dikasih status dari awal, jadi di antara mereka berdua juga nggak ada yang berharap banget untuk dinikahi. Tapi kan judulnya udah HTS. Hubungan tanpa status. Iya kan? Iya, jadi kayak ya udah jalanin aja, kayak gue nggak official sama lo, ya kita nggak harus, lo nggak harus ngedesak gue nikah tahun depan juga gitu. Tapi ribet sih HTS, ribet asli deh. Jadi kalau lo nyobain HTS pasti ribet. Ribet, ujung-ujungnya pasti sakit hati. Jadi lo pro tuh kok?
Pro sih, aku pro HTS, tapi ujung-ujungnya kayaknya harus tetap jadian deh. Ya HTS setahun dulu lah. Habis itu baru jadian. Ya, oke. Gak mau ribet. Setuju. Cowok gak mau ribet. Oke, next. Konflik di dalam hubungan. Gue soalnya tadi setuju sama HTS, sebenarnya HTS itu juga nggak apa-apa juga. Tapi PDKT sama PDKT menurut kamu? Iya. Kalau PDKT kan nyari tahu gitu kan, nyari tahu. PDKT kan gak mungkin sampai lebih dari 6 bulan. Iya 6 bulan atau 1 tahun. Kalau HTS tuh temenku banyak banget gila yang di HTS-in kayak setahun tiap hari sama dia tapi nggak pacaran gitu banyak. Lu pernah HTS nggak? Pernah. Gue nggak tahu tuh HTS itu bukan ya. Tapi zaman gue dulu nggak. Kenapa jadi cerita ya? Oh, zaman dulu tuh belum ada term itu ya? Iya belum ada itu. Jadi kayak jalan aja dulu kan. Jalan aja. Nembak. Nah gue tuh nggak pernah nembak. Tapi bilang kalau sama temen gitu bilangnya ini cewek gue ya atau enggak? Ini temen gue. Apa? Kalau di jalan kayak misalnya kita mau jalan ke tongkrongan misalnya nonton bola bareng gitu. Ke tongkrongan bawa pasangannya. Orang kan udah tahu. Ya berarti lu lagi jalan sama dia. Berarti lu punya hubungan sama. Iya. Oke. Tapi bener ya hubungan tanpa status. Iya, tanpa status. Oke, terus diskusi aja sorry. Saya juga bapak-bapak 40 tahun bro. Demi apa kakak 40 tahun? Iya. Hah? Serius? Iya. Wow, keren banget. Lo kan namanya sekarang bukan HTS. Apa? Situationship. Iya, itu dia, situationship. Sekarang namanya situationship. Situationship. Nah, biar apa anjing diganti namanya? Bukan relationship tapi situationship. Bersatu karena situasi. Banyak yang dirugiin ya? Iya. Tergantung perspektif kayaknya. Iya sih. Oke, next. Konflik di dalam hubungan merupakan hal yang sangat wajar. Yap. Gue mesti nggak wajar. Iya. Kesel gak? Ya menurut aku ya iya ya. Itu bisa jadi salah satu bumbu-bumbu yang menurut aku tuh bisa mempererat hubungannya nextnya gitu. Biasanya sih soalnya aku kadang kalau misalnya habis berantem terus habis itu ada salah paham, berdebat, ntar ujung-ujungnya kita jadi lebih ngerti dia, jadi tambah sayang. Aku gitu ya. Sulit ya? Iya sulit. Soalnya nggak mungkin ada hubungan yang nggak berantem. Justru kalau apalagi percintaan gitu kan. friksi lama-lama dibentur. Ya ada sih friksi bubar, nggak usah pacaran men. Nggak usah jalin hubungan nggak. Gimana tadi gue balance? Gimana gue statementnya? Nggak cocok, makanya gue nggak jadi pengacara men gue. Ya itu katanya aja deh. Oke, nice. Next. Pernikahan seringkali dianggap pilihan, bukan kewajiban. Pro. Jadi pilihan bukan kewajiban ya, emang bukan kewajiban sih kalau menurut aku ya. Kalau kewajiban kan berarti kan dipaksa. Enggak, itu kewajibannya. Gila loh. Ini kan tuh kewajiban. Wajib. Mungkin memang wajib pada ujungnya kita semua manusia ini memang menikah itu sangat wajib. Tapi maksudnya untuk di umur-umur tertentu yang sekiranya belum siap, menurutku jangan dijadiin kewajiban sih. Bener itunya. Gitu. Ya. Sumpah gue gak bisa counter. Karena kenapa? Karena gue ngejalanin hubungan pernikahan kan. Dan menurut gue pernikahan tuh juga bukan sesuatu yang dipaksain, itu sesuatu yang... Kakak tuh nikah dari umur berapa sih? 24. Oh, nah ini kan sebenarnya lumayan terbilang oh muda juga. 27, iya. Iya bener. Mungkin ini berkaca dari sekarang tuh banyak banget ciri-ciri yang nikahnya umur 20, 21. Emang ada yang umur 20 nikah? Terus gue tau gue fenomenanya orang pada gak mau nikah sekarang. Nah itu yang udah kelewatan, kayak yang udah di atas. Kalau udah kelewatan bablas gitu ya. Nah, kalau yang umur 25 udah Yang lagi pada kecintaan tuh ya. Nah itu jadinya ngebuat kayak mungkin teman-teman setongkrongannya atau seumurannya Ikut-ikutan. merasa ini kewajiban nih gue buru-buru nikah gitu. Oh. Dari situ. Ya sorry banget nih gue gak bisa ngebelain perasaan itu. Ya. Nikah tuh bukan suatu kewajiban, gimana ya? Tapi kenapa menurut kakak itu sebuah pilihan? Pilihan, karena kita semua, karena manusia itu pada dasarnya butuh kemerdekaan, butuh kebebasan. Salah satu kebebasan yang bisa dimiliki adalah kebebasan untuk berpendapat, ngambil keputusan, mendapatkan kebahagiaannya. Dan salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan adalah dengan berpasangan, dengan memiliki keturunan, dengan kebebasan finansial, banyak hal gitu. Tapi mungkin salah satunya yang bisa bikin bahagia banget adalah
hubungan pernikahan harus dijaga kesakralannya, ke komitmennya, dan itu nggak bisa, sebuah komitmen yang baik tuh menurut gue ya, itu nggak bisa didasarin sama kewajiban. Jadi itu udah pilihan, kayak gue memilih untuk berkomitmen ini, jadi gue nggak akan pernah ada kata-kata lu harus. Kalau udah ada kata-kata harus tuh jadi kayak, iya nggak sih? Takut sih. Jadi pressure, jadi kayak punya beban, jadi kayak punya hutang. Quote-unquote terus kayak punya hutang. Karena harus, karena gue disuruh nikah nih. Padahal kan nikah yang ngejalanin pernikahannya kita. Misalnya yang mereka gitu, ya gue. Bukan yang nyuruh nikah kan. Jadi menurut gue lebih pro sama nikah tuh sebuah pilihan. Kalau untuk kewajiban kayaknya cari orang lain aja punya pandangan itu. Gue nggak bisa ngebelain itu karena takutnya POV-nya disalahin. Oke. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oke, next. Toxic relationship lebih seru karena lebih menantang. Pro. Serius lu? Pro, bener iya. Iya. Seru. Seru ya? Aku pro kan ceritanya. Oh iya. Tapi seru sih. Daripada kayak setahun nggak berantem, terus mendem, 2 tahun nggak berantem, mendem, nggak pernah bisa merefleksi apa yang harus dibenerin, apa yang enggak, tahu-tahu bubar, capek. Tapi kalau toksiknya, Jangan sampai KDRT juga. iya makanya kalau KDRT udah gitu ngomongnya kasar. Wah udah itu gitu. enggak sih kalau Iya itu. kan, super Toxic duper red flag kecil gitu loh yang kayak Microtoxic tuh ngambek-ngambek. gimana? Bales-balesan dikit. Bahas-bahasan dikit. DM. Misal kayak hari ini, Cewek-cewek lain di hari ini, oh Instagram. jangan orang ketiga juga dong. Itu aku juga gak mau. Itu aku juga gak mau. Gue kira Gimana bakal ya? fun gitu kayak gue akan protect. Jangan. Pokoknya kalau menurut aku ya batas toksik jangan sampai KDRT merugikan fisik, jangan terlalu juga merugikan mental pasangannya, jangan juga pernah melibatkan orang ketiga. Tapi Gitu di mana sih. funnya, di mana serunya sih kalau lu mau bertumbuh, gimana bisa lu udah punya bibit itu? Kalau lu kan mau ngejalanin hubungan yang real kan? Tapi kalau udah ada Iya bibit-bibitnya lu kasih pupuk, lu siram gitu nggak Tapi salah kali. kalau suka gimana? Oh lu berusaha untuk mengubah dia gitu? Jadi Ya nggak tahu itu kan berarti bisa. itu toksik, jadi lu yang toksik dong. Ya nggak tahu. Prince syndrome ya, apa sih namanya? Apa sindrom? Kayak yang pokoknya ini tahun ini cowok ini misalnya nakal lah atau bad boy gitu. Oh terus dia pengen, gue pokoknya mau rubah nih cowok gitu. Ada juga tuh perempuan-perempuan yang kayak gitu. Aku ada sih itu-itunya dulu. Sekarang enggak. Nggak. Coba contoh tadi apa? Kan bilang toksik dikit seru. Contohnya kayak gimana maksudnya? Gue pikirin dulu ya. Berantem gitu ya, berantem kecil, terus kayak. Iya berantem kecil, misalnya kayak. Tapi kan toksik udah offset kan rata-rata. Iya sih. Kalau posesif gitu ya kayak, kamu pulangnya jam 2 sore. Oh. Nggak mau ada cowok sama Iya. Oh iya. Sekali nelfon kalau nongkrong. Jujur itu kalau misalnya kita ada di posisi yang mungkin lagi jomblo, ngeliat orang digituin, kadang suka kayak lucu, pengen dia digituin. Kalau lo dapet yang kayak gitu beneran. Stres beneran deh. Jadi kons ya? Iya nggak tahu deh, bingung. Tapi ada toksik-toksiknya dikit aja lucu. bumbu ya. Bumbu. Kalau lempeng-lempeng juga gak seru kalau maksudnya gitu Iya kan? nggak seru. Nggak tahu sih kalau aku gitu. Jangan-jangan bini gue gitu ya. Dia ngeliat kayak Jangan-jangan Kak Bimo kelempengan. Apa Kak Bimo toksik berarti? ketoksikan kayak Andre yang lemah. Oh, gitu. Oh enggak. Oke, next. Privasi seperti password media sosial ataupun HP seharusnya saling tahu antar pasangan. Enggak lah, itu namanya juga privacy. Udah private. Ya udahlah, itu cukup kita yang aja yang tahu. Sendiri aja yang tahu. Kalau sampai mesti di-share, mesti semuanya semuanya mesti dibagi gitu, jadi hilang dong trust-nya. Gua pro lagi ya. Ya udah, aku pro sama itu kalau misalnya emang kamu pernah ada di posisi dimana kamu pernah dikecewain atau kamu trustnya udah hilang sama dia karena ada tragedi apa gitu yang gede, makanya menurut aku kamu mungkin masih ada hak di situ untuk kayak tahu gitu. Tapi kalau nggak ada apa-apa yang terjadi terus minta password, ya gue sih mendingan putus sih. Tapi hilang gak sih kayak gitu Aneh kan? banget. Berarti lu menormalisasi ketidakpercayaan dalam sebuah hubungan dong.
Iya maksudnya itu ya nge-violate apa ya iya enggak sih, itu nggak boleh sih. Itu kan hak orang gitu loh. Terus kayak dia mau tahu mau buka semuanya, itu serem banget sih. Banyak ada juga yang memang mereka fine-fine saling bawa pasangan gitu. Ada orang yang biasa aja. Jujur itu aneh. Itu aneh. Gue iya sih itu aneh sih, itu agak aneh sih. Walaupun emang nggak ada apa-apa, cuma kayak cek. Risih aja, ngerti nggak sih? Kadang kan suka bercanda sama temen atau apa ya, berarti dia tahu dong semua yang gue omongin gitu kan. Iya. Kita jadi ini apa? Cosplay udah. Jadi kon semua, sorry banget. Oke. Kita nggak jago di versus nih kayaknya. Cinta pertama nggak akan dilupain. Ini apa? Pros cons masih? Iya, masih pros cons. Cinta pertama nggak akan dilupain. Gue sih beneran kontra. Aduh. Definitely gue lupa. Aku juga iya lagi, gimana ya? Bukan pacar pertama ya, cinta pertama ya, bentar kayak pernah segitu sayangnya sama orang pertama kali. My first love is my mom. My first Susah. Curang. Gue mau kontra nggak bisa. Kalau itu proses. Kalau berarti orang yang disayangin banget. Iya. Siapapun itu gitu. Gue ngerasa cuek aja sih. Yang sekarang, karena gue hidup di masa sekarang, nggak hidup di masa lalu sih. Aduh, aku disuruh pro tapi aku nggak ada pro-pronya lagi sama ini karakter aku, sumpah. Kayak masalahnya aku tuh orangnya yang kayak kalau udah lewat, tapi aku kalau lagi in the moment ya gue in the moment banget nih. Kayak kalau gue lagi sama lo, misalnya gue emang cinta sama lo belum bikin salah sama gue sayang banget sama lo. Tapi kalau emang kita udah ya udah gitu. Jadi kayak nggak ada sih tuh yang misalnya istilah kayak mantan terindah. Masih ada residu-residu iya, kayak, perasaan gitu. Ya mantan yang indah ada of course, cuman kayak cinta pertama gitu enggak sih. Ya, bahkan gue cinta pertama, cinta aja sekarang gue nggak bisa describe ya, kayak apa cinta. Cinta kan masih terus belajar dan berproses terus gitu. Kelas. Emang lo bisa define cinta? Gue jatuh cinta banget sama lo karena lah, udah pakai karena mau bukan cinta lah. Oke, next. Kalau pasangan selingkuh, Jangan itu. gak apa-apa dikasih kesempatan kedua. Kalau apa? Kalau pasangan selingkuh, gak apa-apa dikasih kesempatan kedua. Nope. Ini cons kan, berarti bener kan dia? Sialan, gue pro lagi, ya udah aku pro. Gak apa-apa dikasih kesempatan kedua, tapi aku pasti bales. Aku pasti bales. Justru menurutku ya, mohon maaf. Sorry. Kayak menurutku, cowok misalnya ketahuan selingkuh, terus habis itu kita putusin, kamu kasih dia kesempatan untuk bahagia sama selingkuhannya. Itu kayak kurang smart menurut aku. Menurutku yang smart dan bisa memberikan pelajaran buat cowok ini adalah kayak ya udah, kamu act like kamu sakit gitu, kayak ya ampun aku gak percaya kamu kayak gini, aku kecewa banget sama kamu. Terus dia minta maaf kayak ya udah ya nggak apa-apa gitu kan. Terus habis itu dia pasti kan baiknya jadi 100 kali lipat, dia lebih effort ini itu. Habis itu bales tuh, selingkuhin lagi. Misalnya kamu ketahuan kamu selingkuhin lagi, terus kamu bilang lah kan kamu juga dulu selingkuhin aku, baru habis itu putusin. Gila, kelas. Enggak, abis dipaksa pro. Alasan. Aman. Padahal otaknya emang kayak gitu. Gue udah sudah dari awal gue putusin. Kalau Anya kan kasih strategi dulu nih biar. Aku tidak akan membiarkan kamu bahagia dengan orang lain. Hai guys, sekarang kita ganggu lagi waktu sebentar untuk berterima kasih karena kita sudah mendapatkan silver play button yang dimana ada 100.000 subscriber. Nah, kita mau minta tolong sini. Kita mau minta tolong buat kalian semua yang nonton ini subscribe. Bantuin kita dapetin 1 juta supaya bisa dapat gold play button. Pokoknya jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Baik, lanjut tonton lagi. Oke, next. Cowok kalau sayang sama cewek itu 100 ke 0. Tapi kalau cewek itu sebaliknya, jadi 0 ke 100. Cowok kalau sayang sama cewek Itu proses sayangnya dari 100% ke 0%. Jadi makin lama makin dia sayang. nggak setuju gue. Sedangkan kalau misalkan cewek sebaliknya dari 0 ke 100. Case-nya contohnya kayak misalnya kita suka sama cewek, cowok nih suka sama cewek duluan biasanya kan. Halus, effort, ceweknya baru mulai sayang gitu. Tapi cowok kalau udah dapet biasanya kan Udah dapat apa? maksudnya cintanya. Oh. Gimana kalau menurut cons?
gue nggak setuju. Aku juga sebenarnya nggak pro sih. Ini aja apa menurut kalian gimana? Karena itu kayak menurut aku tergantung orangnya. Kayak nggak semua cowok kayak gitu, nggak semua cewek juga kayak gitu. Karena aku ngerasa, nggak jadi deh. Nggak, karena aku maksudnya ngerasa, misalnya aku pernah sama orang dan orangnya cowok dong, kan aku cewek. Tapi aku ngerasa kok ada beberapa kayak cowok yang emang dia makin lama malah makin sayang, terus malah akunya yang makin gak sayang gitu. Tergantung orangnya sih, tergantung cocok apa enggaknya, tergantung konfliknya apa, kayaknya gitu deh. Nggak based on gender kayaknya. Kalau gue 0 ke 100, 100 ke 0, pertama siapa yang bikin RPM-nya? Kedua, menurut gue hubungan itu hubungan itu tentang perjalanan, bukan pelarian. Kan karena itu tentang perjalanan, bukan pelarian kan. Kalau lu mau lari kemana? Ya lu jalanin pelan-pelan. Jadi sama-sama dari 0, 10, 20, 30, sampai 100. Bahkan kalau perlu nggak usah ke 100, di 80, tapi stabil di 80. Gak ada yang bikin RPM juga nggak ada. Tapi kalau aku selalu ngerasa, menurut aku pribadi ya, hubungan yang ideal tuh kalau misalnya rasa sayang cowoknya lebih gede sih daripada ceweknya. Biasanya itu yang lebih works hubungannya. Hah? Mungkin ada yang lebih mau ngalah untuk egonya gitu kali maksudnya. Iya kali ya, soalnya kayak anggap aja misalnya aku pacaran, terus kayak sayangku 40%, cowoknya sayangnya 60%. Itu ntar kayaknya bakal lebih harmonis relationship-nya. Karena nggak tahu, somehow kayak aku ngerasa misalnya ceweknya yang lebih sayang daripada cowoknya, ntar pasti jadi sering berantem karena ceweknya jadi suka ngamuk karena apalah, karena inilah, karena itulah kayak gitu. Gue masih nggak ngerti konsep 60% lo, 40% gua, itu tuh kadarnya dari mana? Itu tuh kan kayak... Iya, dari effort mungkin, atau dari kesabaran, atau apa ya gitu. Karena kadang ada yang udah ngasih 100% gitu. Menurut gua udah ngasih, misalnya gitu ya, karakter A sama B gitu. Si A nih udah ngasih 100%, tapi ternyata si B ngerasanya cuma 30%. Padahal gue udah kayak, gila gue udah 100% banget mencintai lo. Tapi lo kok nggak cuma ngerasanya 30%. Berarti nggak kompatibel. Nggak kompatibel, iya. Apa yang dikasih nggak diterima sesuai takarannya kan. Parah si B. Itu love language beda. Iya, love language beda itu udah paling parah dah. Sekarang kita sampai di segmen mitos atau Oke, mitos atau fakta, Ganindra Bimo dulu ingin kurus agar punya pacar. Yang jawab hanya dulu. Iya. Menurut Tanya ini mitos atau fakta, baru jawab. Tapi karena punya pacar, Agar punya pacar. Karena pengen punya pacar, makanya aku kurus. kita baca dulu mukanya guys. Kayaknya mitos deh. Mitos. fakta. Oh, fakta. Oke. Dulu gua ngelihat teman-teman gua udah pada cinta-cinta monyet gitu. Terus SMP nih berarti. SMP kelas 2 ya. Oke. Terus gua tuh termasuk yang nerd gitulah. Gua ketua OSIS. Terus gua pembawa kepada pemilu upacara hormat, bawa upacara yang gitu-gitu. Jadi kayak dibilangnya cupu. Udah cupu. Terus gua dibully karena fisik gitu. Jadi di momen itulah gua bilang, gue mau badan gue kurus supaya gue keren biar gue bisa pacaran sama cewek paling cantik di sekolah. Akhirnya itu enggak. Yang penting kan tidak semudah itu. Sampai lulus tetap besar badan gue. Tapi gue akhirnya tahu kalau ya emang segala sesuatu butuh usaha sih. iya. Itu gue belajar dari situ. Ya udah gitu. Oke. Fakta. Next. Mitos atau fakta, Anya Geraldine punya ternak lele dan bebek. Fakta, karena lu kayaknya orangnya suka sama investasi. Ya itu fakta sih, tapi dulu itu udah lama banget. Tapi ya berarti fakta karena pernah terjadi. Alasannya apa dulu? Kalau dulu tuh jadi iseng-iseng aja. Jadi temen tuh ada yang nawarin kayak, Nya, gue pengen nih buka di Bogor. Gue mau bisnis, gue mau ternak lele sama bebek. Mau ikutan nggak? Naruh duit misalnya segini gitu. Oh ya udah, terus ketemu meeting, diinin skemanya segala macam. Abis itu ikutan gitu. Cuan nggak? Hah?
Jujur udah lupa lagi coy, itu juga investasinya tuh bukan investasi kayak keren, investasi berapa miliar, investasi berapa ratus juta, kagak. Tapi Itu kan belajar kan. iya ada pelajaran lah dari situ. Itu ya uangnya bukan yang gede-gede gitu ya, kecil-kecil aja, tapi ya lucu aja lah buat pengalaman pertama tuh waktu itu kayak itu salah satu investasi pertama aku deh. Buat temen-temen yang punya peternakan Lucu lele, aja. gua mau invest. Serius, gue pengen banget, tapi gue nggak tahu cara. Iya tapi iya. Seru sih. Lucu aja sih itu soalnya ya itu kayak tahun berapa ya awal-awal gitu lah. Kalau misalnya sekarang kan ya mungkin investasinya yang udah serius misalnya kayak restoran, terus kayak tempat olahraga gitu. Itu lucu sih. Tempat olahraga tuh yang baru buka di itu. Iya betul. Keren. Oke, next. Itu satu fakta dari Indra Bimo semasa sekolahnya nakal. Nakal apa dulu nih? Nakalnya tuh kayak gimana? Nakalnya Sering gimana? dipanggil guru. Mitos kayaknya dia baik-baik deh. Udah gedenya aja baik, masa kecilnya nakal. Katanya kan tadi dia bilang dia cupu, dia ketua OSIS, suka ini upacara segala SMP macam. kan tapi. Emang nih SMA-nya langsung nakal gitu? Setelah belajar dari SMP mungkin. Iya mungkin ya, langsung jadi beringas gitu ya. Gua mau bangsat gitu. Gue harus bandel biar gue keren gitu. Tapi iya mitos atau fakta? Kalau aku bilang Kak Bimo tuh baik dulunya. Sampai gue sih nggak pernah ngerasain gue bangsat. Gue ngerasain kayak gue mau ngerasain apa yang perlu gue rasain aja. Jadi menurut orang itu katanya bandel, katanya rese, katanya nyebelin di SMA. Iya, gue ikutan balap-balapan motor. Tapi zaman dulu kan ada kayak geng-geng motor. Zaman dulu tuh bukan geng motor yang bacok-bacok orang di pinggir jalan, malak gitu, enggak gitu. Balapan motor. Dulu motornya apa? RX King atau apa? Bukan RX, kayak Ganya. motor bebek di otak-atik gitu deh. Kayak Mio, Vario gitu. Kayaknya udah nggak ada brandnya, Bray. Bentuknya kayak Udah iya. Iya, Oh, saking dimodifnya brandnya udah hilang kayak gitu. race gitu. Oh, lucu Naik motor banget. dari Lembang. Oh, lu. Iya, dari Lembang sampai ke bawah nggak pakai rem. Joki. Astagfirullahaladzim, Malu ya? jangan sampai gue punya anak kayak gitu nanti, sumpah. Amit amit. Gara-gara gini nih gue ngebahas podcast gitu, akhirnya bini gue nonton, kamu motor stop. Gak mau ke motoran lagi. Iya, benernya gitu. Terus kayak tawuran. Terus kalau tawuran dulu gue, nggak apa nih ngomong tawuran. Apa ya, itu kan masa lalu. Tawuran zaman dulu tuh nggak kayak sekarang yang sampai berdarah-darah. Tawuran dulu tuh kayak emang janjian, jagoan di sekolah lu siapa, jagoan di sekolah lu siapa, terus kayak duel gitu. Cuma teriak-teriak doang, coba gitu doang. Justru gue kalau berantem sambil kayak seru gitu loh, kayak papok gitu, rasanya pukul aja gitu beneran. Sebelum Beyond Comet tuh. Satu berarti kan? Iya, sebelum Celos. Sayang gue lahirnya keduluan, sorry Los ya. Oke, next. Itu satu fakta, Andi Geraldine menyesal dulu sering ngepost soal pacaran di sosmed. Mitos. Kayaknya hanya orangnya nggak tipe gitu deh. Ya, kayaknya tadi kan lu ngomong. Apa tadi berarti statementnya berarti mitos bahwa Anya nyesel gitu ya? Iya. Kalau pas pacaran dulu. Fakta lagi. Serius? Iya soalnya dulu aku kan kayak masih muda banget, terus kayak ya dulu suka mikir nggak panjang kalau kecintaan ya udah upload aja kan sayang banget sama dia gitu kan. Tapi kayak makin lama tuh kayak jadi makin lama mikir kayak ngapain ya gue kayak gitu, kan belum tentu ini jodoh, terus ini kan juga sosial media ada rekam jejak digitalnya, ntar gimana kalau anakku tahu mama dulu pacaran sama itu ini ya, kan kayak nggak enak juga gitu. Jadi kayak udah mulai makin dewasa ya nggak mau overshare, at least orang tahu pacarku siapa ya udah, cuman nggak yang kayak tiap hari pacar gue gitu. Mungkin kalau udah nikah baru suami gue gitu. Tapi kan enak udah ada title-nya suami gitu loh. Oke, next. Dulu gue juga punya, jadi cerita. Nggak apa-apa. Dulu gue punya rekam jejak digital media, untung udah hilang. Dulu di pet. Kalau pet kan itu friends semua. Tetep aja kan. Nggak masuk ke Google gitu, at Iya least kalau di search tuh nggak ada gitu. Hilang. Kan di rumah tapi sebelum dia bangun.
Iya. Fakta. Jadi semua yang pernah lo post di pet gitu bisa lo download dalam satu bundle gitu. Oh, iya? Ini supaya nggak di share aja. Oh, takut ada yang denger nanti. Nggak bercanda. Ya, lanjut. Oke, next. Mitos atau fakta? Gerindra Bimo grogi ketemu Rio Ferdinand. Rio Ferdinand, Anya tahu nggak Rio Ferdinand? Ada pemain bola dah. Main bola. Ngefans. Apa musuhan? Ya pokoknya grogi nggak gue ketemu dia. Orang Inggris. Oh, grogi. Fakta. Fakta. Ngefans ya soalnya ya. Bukan. Atau benci? Gue kan Gimana? ngefans sama semua klub bola. Karena gue karbitan kan, gue fans karbit gitu lah. Pokoknya gue nonton full bola. Terus ada kesempatannya gue ketemu sama satu pemain, itu Rio Ferdinand. Daripada gue nggak punya momennya, jadi gue kayak gue mau kejar dia aja deh. Gue pikir gue gak akan starstruck begitu di depan muka gue kayak kayak oh gini rasanya starstruck. Oh gini rasanya nungguin orang untuk minta foto tuh gini ya. Makanya teman-teman kalau ada yang minta foto atau apa dikasih aja karena kasihan mereka tuh nungguin sedih kayak gue. Oke, next. Mitos atau fakta? Anya Geraldine ikut tren olahraga karena patah hati. Karena patah hati. Mitos. Karena faktanya dia pengen olahraga aja supaya dia punya rutin dan punya purpose hidup yang clear. Mitosnya bener, tapi tujuannya bukan. Jadi sebenarnya tuh aku selama hidup ini baru mulai olahraga tuh tahun 2020. Belum lama ya berarti. Pandemi ya? Iya. Nah itu sebenarnya bukan karena patah hati, tapi karena dulu lagi suka sama orang yang suka olahraga lah gitu. Tapi ya namanya juga berusaha ya. Pengen nyobain biar ada bahan obrolan Biar gitu. satu frekuensi. Ternyata pas nyobain olahraga selain bisa dipakai buat bahan caper, ternyata emang enak juga. Aku merasa endorse. selain itu, itu juga. Selain itu emang aku ngerasa kayak gila ya, ternyata olahraga ini tuh beneran bermanfaat banget loh buat gua. Terus gua kan orangnya bosenan banget. Kalau dulu tuh aku beneran kerjanya tuh kayak cuma tiduran, nonton film, main HP, rebahan gitu-gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayak karena olahraga ini itu bisa mengatasi buat yang di rumah suka ngerasa bosen atau apa, terus badan juga jadi lebih enak, bentuknya jadi lebih bagus. Apalagi pas di momen kayak aku ngaca terus kayak kok bentuk gue jadi lebih oke nih gitu kan, jadi tambah rajin olahraganya. Jadi ternyata berguna banget. Makasih buat cowok itu yang menginspirasi aku. Semoga orang-orang di sana juga yang nonton bisa terinspirasi dari Anya untuk rutin olahraga. Komitmennya masih Komitmen iya, itu sih Kak. Terus olahraga tuh kayak aku ngerasainnya ya komitmen itu. Sampai akhirnya si komitmen itu menjadi part of our habit. Iya kan? Iya nggak sih? Kayak kalau nggak olahraga sekarang seminggu sakau kayak nggak olahraga. Mau itu kayak apa misalnya pilates atau nge-gym atau tenis kayak aduh gue udah pengen tepak-tepok nih, aduh gue udah sakau banget. Bahkan gitu. waktu itu pas gue lagi reading denger Anya sehari olahraga berapa kali. Habis nge-gym aku nanti mau tenis kan. Gila nge-gym tenis kuat banget energinya. Iya jadi gitu, jadi lifestyle aja. Oke, next. Mitos atau fakta? Gerindra Bimo hampir diciduk polisi di London sampai menangis. Nggak tahu, mitos kali ya. Fakta. Kenapa Kak? Ada apa? Ada Fakta masalah waktu apa? gue lagi syuting project di London, terus sutradaranya salah dikirim lokasi, dikirim Sherlocknya salah, jadi gue keluar. Waktu itu gue nginepnya di salah satu daerah namanya Notting Hill. Itu tempat syuting juga. Gue keluar bawa handphone gini, terus gue pakai celana pendek, cuma pakai celana jeans doang, pakai kaos oblong warna putih, fotonya kemana-mana, terus nggak pakai sepatu. Terus fotonya jam 11:30 malam, cek pas ini, mobil polisi, keluar gitu. Masalahnya apa ya kayak gitu? Karena gue kayak mencurigakan kan, gitu ya, gue mau Oh, karena ditangkap, itu. cuma gue tinggal di sini,
dan gue mau ada kerjaan di sini. Akhirnya gue nggak jadi. Tapi long story short, tempatnya itu bagus, tempatnya. Ya kalau emang turis tapi bajunya lagi nyantai aja gimana, ngerti nggak sih? Emang se-strict itu ya di sana ya? Cuman areanya tuh area buat syuting yang eksklusif. Sama kayak makanya agak ribet sih syuting di London, nggak kayak kalau kita syuting di Korea gini. Kalau kita syuting di Korea CTSDK kan asik kan? Nggak ada? Nggak ada? Ya aku ada. Ada yang mana ya? Kayak gini. Ribet ya? Kayak film. Kalau waktu kalau kami syuting di Korea tuh menyenangkan, maksudnya orangnya nggak rese, terus secara culture juga bisa lebih nerima. Iya, karena juga banyak, emang Korea itu kan dunia entertainment banget kan, gitu. Jadi jangan lupa nonton film CTSD kayak tanggal 5 Desember. Oke, next. Itu satu fakta aja Geraldine mau menikah tahun depan. Serius lu ya? Kemarin udah pertanyaan. Mitos. Iyalah, bener mitos, nikah sama siapa? Sama diri sendiri. Kalau bisa nikahin diri sendiri, kalau ada laki-laki yang kebaikan. Teng, tangan sendiri. Sendiri. Ya enggak lah, ya itu mitos, nggak tahu. Tapi aku pengen sih nikah, cuman emang belum menemukan yang pas aja di waktu yang tepat, jadi belum. Tapi kalau misalnya ternyata ada yang cocok banget, besok juga ayo ke KUA. Ke KUA ayo. Pakai baju ini juga gue di KUA nggak apa-apa, langsung diginiin gue. Kalau cocok, mapan, baik hati, tampan ya kan semuanya. Susah. Oke, next. Bercanda guys. Mitos atau fakta Ganindra Bimo dulu mengidolakan sang istri Andrea? Fakta. Iya, fakta. Ngefans dulu ya? Oh my god, serem juga ya. Ngerti gak sih lo? Kayak Ngefans saya gini. iya, serem banget sih jujur. Kayak gue gak kebayang sih kalau gue harus nikah sama fans gue. Terus pasti kayak lagi diem terus dia kayak ngeliatin gitu. Aktor favorit lu siapa? Aktor favorit lu? Banyak. Cowok favorit lu, aktor favorit lu? Siapa sih itu? Timothée Chalamet suka nggak? Aku sukanya ini yang di film 365 Days. Michelle Morone. Tuh yang Itali itu. Iya itu. Gimana kalau dia ngefans sama lu? Wah itu mah gue juga ngefans banget. Ya udah, bisa kan? Nggak spooky kan? Nggak scary kan? Iya sih. Oh emang kalian saling ngefans? Atau kayak kakaknya doang ngefans ke Andrea? Kayaknya gue doang deh. Dia gini. Kepo banget nih, tapi dulu gimana dapetinnya gitu loh mas. Jadi waktu itu gue masih punya pacar, dia juga belum selesai sama hubungan yang lama. Terus bukan dikenalin, di satu kesempatan gue tuh udah punya problem lah. Dia juga lagi problem. Terus gue satu kesempatan cuma ngeliat dia di salah satu toko es krim di salah satu televisi di Jakarta. Oke, terus? Trans TV lah, di situ ada, di Trans TV itu ada. Nah itu loh. Dari tadi aja Ya, di Trans ribet. TV itu ada Baskin Robbins kan. Nah itu gue ngeliat kayak, ih cakep, tapi gak bisa karena gue masih punya komitmen sama pasangan gue. Tapi kartunya adalah, akhirnya gue selesai, dia juga selesai, terus gue bilang sama, itu belum kenal ya, belum kenal satu sama lain. Kebetulan teman gue kenal sama dia, kenal sama gue, gue minta comblangin, boleh nggak kenalin gue sama Aduh itu gue ketemu, dan gue suka nonton FTV-nya, gue pernah ngeliat orang langsung di Trans TV, boleh nggak dikenalin? Ya udah, tiba-tiba dia bikinin grup BlackBerry, waktu itu masih BlackBerry. Ya ampun, grup BB. Bikinin grup BB isinya gue, Andrea sama dia, terus dia live grup. Itu yang agak anjing ya. Itu live group tuh udah suatu tanda bahwa kayak apaan sih gitu. Namanya Lolita Cheng, kalau Loli, terima kasih. Terus Si Loli tuh yang nyomblangin gue sama Andrea, akhirnya ya udah ngobrol-ngobrol awkward, akhirnya awkward banget men, karena gue bilang gue ngefans sama lu, bla bla bla. Akhirnya gue ketemu dia pertama kali, tapi gue mau real, gue nggak mau nutupin apapun tentang gue. Jadi gue ketemu sama Andrea di salah satu rumah makan ramen di Blok M. Dia lagi sama bokap nyokapnya, gue dateng beres boxing pakai singlet, sepatu boxing, celana pendek gitu. Hai om, tante. udah tatoan. Udah tatoan. Gentle gue langsung. Oke. Saya temennya Andrea. Oh gitu. Terus juga. Jadi makan berempat tuh. Enggak. Berempat. Oh makan berempat langsung. Makan berempat. Makan berempat. Kok nggak tahu diri banget? Asli.
At least kan cuma hai terus habis itu duduk dulu sendiri, kalau dipanggil baru oh iya om boleh makan di situ gitu loh. Iya ya, gue pengen Iya, gitu aja sih. ini langsung duduk aja gitu. Gila. Gitu, ngobrol-ngobrol. Untung jadi ya guys. Terus gue ngobrol sama Andrea, gue gak mau nikah. Iya sama, siapa sih mau nikah gitu. Oh. Kartunya bulan depannya, kita nikah yuk. Gitu, ada nikah. Ini kan jadi curhat ya? Makasih. Gak apa-apa. Oke, next. Mitos atau fakta? Anya Geraldine punya 29 mantan. 29 mantan? Fakta. Amit dia mau baik. Enggak. Apa 29 angkanya nanggung? Cepet lah. Itu siapa yang bikin? Aku mau klarifikasi. Nggak pernah aku punya mantan 29. Ya ampun, nggak pernah. Kok aja tuh kalau pacaran lama-lama. 3 tahun, 2 tahun, 6 tahun juga pernah. Cuman paling berapa? 4? 5? Nggak ada 10, gue lempar pakai pot dulu ya. Enggak. Iya, kayak 4 atau 5 gitu. Itu orang normal sih sebenarnya memang ya, 45. Iya. Iya, pokoknya nih 6 tahun, 2 tahun, 5 bulan, 2,5 tahun, 3 tahun, 5. Mantanku 5. Kagak ada 29. Jangan dulu. Tapi berarti orang-orang yang kayak Anya. Itu yang aku ngaku kali. Iya. Oh. Yang aku ngaku. Gue mantan Anya. So cantik banget gue ya. Enggak lah. Enggak. Cuma 5 guys. Oke. Terakhir, mitos atau fakta, Geraldine Bimo memulai sebuah karir dari sesuatu yang nggak sengaja. Wah, ini aja aku nggak tahu nih. Boleh deh fakta, kita coba dulu. Gue aja nggak tahu. Fakta-fakta. Gimana tuh? Lu mau angkat yang mana? Yang mana itu? Apa? Yang mana itu? Di dalam. Ini nggak ada penjelasannya sih. Bisa Iya. jelasin Kak ke kita? Fakta mulai dari yang jersey sekarang, terus film. Jadi emang dari karena nggak sengaja, tapi gue sekarang makin percaya gitu kalau untuk memulai sebuah bisnis tuh kan banyak orang yang bilang ini bukan gue sok ngajarin ya, tapi ini sharing aja. Paling penting dalam bisnis tuh financial capital. Sebenarnya kan nggak cuma itu, ada juga kayak networking capital, creative capital, banyak gitu hal yang bisa kita kolaborasiin untuk bikin sebuah usaha. Jadi gue emang ada beberapa yang diberkatin ternyata dari hobi, dari pertemanan itu jadi sesuatu. Tujuannya satu, untuk jadi saluran berkat buat yang lain. Amin. Sampai juga di segmen terakhir. Kane, kata netizen. Itu dia. Terus di, Geser aja di. Oh, oke. dari @cephede. Capek deh. Dari capek deh. Ini yang baca aku ya berarti? Aku baru sadar kalau mukanya Geraldine sekarang agak mirip Goyeonjung. Goyeonjung tuh pemain ini. Korea ya? Ini. Enggak lah, cakepan dia. Itu mah gue juga mau sih kayak gitu. Sama lah Terima kasih. cakepnya. Amin ya Allah. Oh, cakepnya. Amin. Cakep banget ya ini. Oke, kita next ya guys. Terus lagi ngecek apakah suara gemuruh hujan ini. Dikit sih, aman kalau banget aja. Jadi tadi sama ya cakepnya ya. Amin. Nih, hamba Allah. Hamba Allah Nomor 1. _1. Kemana-mana pakai jersey supaya kayak Ganindra Bimo, malah dibilang kayak Ucup Bajai Baju. Iya lagi, dulu sih Ucup tuh beneran syutingnya pakai jersey mulu ya? Beneran. Lucu Dan dia banget. emang pecinta jersey juga. Lucu. Ya nggak apa-apa, lu kan pakai jersey untuk kebahagiaan diri lu kan, jadi nggak perlu terpengaruh sama validasi eksternal, it's okay. Nggak apa-apa, jadi Ucup juga keren, terkenal. Emang kenapa Ucup juga keren? At about tonight. At least lu gemuk bukan karena dari lahir gemuk ya. Gue pengen banget ngerasain kurus, like how it feels to have body goals like Anya Geraldine. Dulu aku tuh gemuk loh. Kamu bisa cari di Google, Anya Geraldine gemuk, atau Anya Geraldine kecil, atau Anya Geraldine dulu. Itu tuh Kak Bimo juga ada kan foto gemuk kayak gitu. Nah aku tuh juga 11-12 kayak Kak Bimo. Beneran kayak ada lagi megang bunga gitu kayak
beneran gemuk banget. Dan dulu tuh aku baru kurus-kurus tuh SMP gitu. Itu juga apa ya, dulu juga suka dibully tapi ya nggak terlalu parah-parah banget sih. Tapi memang di masa-masa dimana kayak teman-temanku waktu SMP tuh udah punya cowok, aku nggak ada. Ya, sama kayak gue tadi. Iya. Tapi Gitu. beneran deh, kalau zaman sekarang tuh banyak juga teman-teman yang ngerasa fisiknya tuh jadi mendefinisikan kesuksesan atau kebahagiaan hidupnya. Tapi sebenarnya menurut Padahal gue enggak juga ya. yang paling tepat adalah kayaknya gitu, better lu define kebahagiaan lu sendiri tanpa mikirin. Oh, kadang udah nemuin badannya dari besar ke kecil terus tetap nggak bahagia, itu juga jadi stres juga. Iya. Jadi kayak body goals atau kayak badan yang bagus tuh juga tidak mencerminkan kebahagiaan. Bener, kayak mungkin ya anggap aja misalnya sekarang badanku ideal. Tapi kan nggak tahu, siapa tahu aku hatinya belum bahagia atau belum damai, ngerti nggak sih? Kayak karena masalah hidup tuh ada aja. Ntar kadang lu ngerasa seneng tapi badan lu lagi gemuk mungkin. Ntar lo udah kurus, lo nya lagi sedih. Kayak nikmatin aja sih setiap momen yang lagi ada. Gitu. Hah? Dari @Deknartse, bener ya? Nick Iya. Deknartse. Ngeliat postingan Andrea Dian sama Bimo soal anjingnya meninggal, jadi ikutan sedih. Apalagi Ganindra Bimo sampai nangis meluk anjingnya. Sesakit itu emang ditinggal hewan peliharaan yang selalu excited sama kita, selalu menanti di rumah. Iya, sesakit itu. Karena buat aku sama Andrea, itu tuh bentuk kayak unconditional love aku sama makhluk hidup ciptaan Tuhan. Kami belum dikaruniai anak, tapi aku ngerasa sama Andrea, siapapun yang ada di dalam kehidupan kami bisa jadi anak rohani, bisa jadi anak adopsi. Dan ini kan waktu itu nama anjing kami namanya Gomu. Kami udah statement berdua kalau kami mau adopsi dia dan menganggapnya sebagai keluarga. Jadi kami nge-treatnya bukan sebagai peliharaan, kami nge-treatnya sebagai keluarga. Punya habit yang setiap pagi bikin lovey-dovey. Jadi kami tuh punya lovey-dovey momen banyak banget ya sama Gomu. Sampai akhirnya 3 gitu. 3. Lucu banget, aku jadi sedih. Iya, wah patah hati banget. Tapi kemudian ada satu kerabat kami yang bilang, dia sekarang udah di tempat paling bahagia. Jadi kenapa kamu mesti menangisi itu? Jadi fokuslah sama yang masih hidup. Jadi di situ, oh iya. Jadi kita mesti embrace yang sekarang masih hidup kan. Tapi kalau ditanya patah hati, nggak patah hati banget. Iya sih pasti. Yaelah. 2024 bos, pertanyaannya. Tapi nggak apa. Gina Nur Latifah. Lalu ada petir. Dia nanya gini, Anya nyari cowok yang kayak gimana sih sebenarnya? Dia nge-like 496. Iya, dan mereka semua setuju dan berarti ingin menanyakan juga ya. Oke, buat 496 orang. Nyari cowok yang kayak gimana sebenarnya? Susah ya. Aku sih udah punya standar aku sendiri jujur. Kayak aku ngerasa yang pasti harus setia. Yang pasti harus bisa dibawa serius. Soalnya aku udah males main-main. Abis itu kalau bisa yang nggak ngerepotin hidup aku. Dalam arti yang mapan. Mapan bukan untuk gue jadi parasit di hidup lo. Mapan untuk mencari kesetaraan. Untuk bertumbuh bareng. Bertumbuh bareng gitu. Apalagi ya sama yang cocok sih. Cocok ngobrolnya. Yang love language-nya sama. Ribet ya? Terlalu banyak ininya ya? Gitu. Enggak. Kita dewasa begitu benar. Hah? Karena soalnya nyarinya kan yang buat nikah. Aku mikirnya kalau buat nikah kan orang yang gue pilih nih, satu manusia ini nih gue pilih buat jadi teman hidup gue sampai gue mati gitu. Jadi kayak mendingan gue selektif sekarang daripada ngasal ntar cerai gitu kan. Gitu. Next, @melancholiax. Nggak pernah seiri ini tiap buka TikToknya Bimo itu. Nggak pernah seiri ini tiap buka TikToknya Ganindra Bimo ya Tuhan. Irinya kenapa dia kak? Irinya Kamu memang suka upload apa? Gue ada upload makan coklat Dubai kemarin. Oh gitu. Atau yang lovey-dovey sama Andrea. Atau yang jersey-jersey, gue nggak tahu.
Ya soalnya di hidupku berarti kalau kayak gitu tuh semuanya indah Kak. Makan makanan enak, istri cantik, saling menyayangi, barang-barang kolektor, barang-barang mahal gitu kan. Jalan-jalan. Kayak iya jalan-jalan. Itu netizen ngeliatin nih orang sempurna banget sih hidupnya gitu. Dia iri. Percayalah, kami juga, gue juga manusia, gue sama Andre manusia, kami punya sesuatu yang kami hadapin juga in daily basis. Jadi bersyukur kali ya, Iya. biar itu tetap graded. Jadi kalau kita bersyukur jadi happy terus. Iya. Tapi terima kasih, tapi jangan iri ya, kamu bisa ciptakan itu juga kok. Eka Mayarita. Eka Mayarita ngikutin Anya latihan vokal. Kaget sekarang udah bagus nyanyinya. Semangat Anya. 13.000, coba tes dong nyanyi. Nggak ada. Nggak ada. Nyanyi dong dikit. Nggak ada mic, nggak ada bayarannya. Nggak mau. Anjing. Kalau ada mic, ada speaker, sama ada bayarannya, aku mau. Oke. Nggak lah. Nggak. Tapi kalau mau dengerin konten nyanyi aku, ada di TikTok aku. @Anya Geraldine, E-nya 3. Oh ya udah boleh di bawah sini ya, gitu. Itu pertama kali nyanyi gara-gara apa? Pengen nyanyi apa? Jujur ini sebenarnya agak random. Jadi kan aku tuh berteman sama kayak Vidi Aldiano, Teh Ocha, terus kayak Afgan, Kak Unge gitu-gitu. Ya pokoknya temanku banyak penyanyi lah, Kayura gitu. Kadang kita kalau misalnya pergi, terus lagi pada ngumpul karaokean, mereka nyanyi nih, wah suaranya bagus banget kan. Giliran mic-nya dikasih ke gue, spotlight sudah habis. Nah, disitulah gue merasa putus asa dan kayak, gue Tapi pengen. jiwanya atlet nih, kompetitif dia, bisa olahraga. Iya ya, kayaknya. Dia Nor. Enggak, tapi kayak emang kadang tuh, emang aku sebenarnya dari dulu seneng banget dengerin musik. Aku orang yang paling nggak bisa berhenti dengerin musik kalau lagi di jalan, mandi, pupi. Ngapain aja, itu semua dengerin musik. Ternyata memang dari kecil suka musik, cuman nggak bisa main alat musik. Nah ya udah, akhirnya dari situ aku kayak nyoba, gue les aja kali ya, iseng sekalian itulah, kan tadi kan suka nyoba hal-hal baru. Coba aja kita tes nih, belajar sama profesional. Ternyata akhirnya diajarin kayak teknik-teknik apa segala macem. Ya bisa, tapi basically emang ternyata nyanyi itu mostly feeling aja sih. Sama percaya diri sama feeling gitu sih. Dan at the end of the day ini investasi juga kan, kalau misalnya nanti dapat Siapa tahu. film yang suruh nyanyi. Iya. Itu ada juga sih, itu udah ada. Yes. Jadi yang gue pelajari tidak sia-sia karena kepake juga di dunia kerjaan aku. Kakak kemarin sempat duet sama Kak Ariel tuh kan? Oh secara live iya, tapi bukan bikin lagu. Iya itu secara live, itu juga dikerjain secara dadakan karena dia tahu aku les nyanyi, terus dipanggil waktu itu ke Edge Club ya. Kayak sini dong nonton. Terus habis itu nyanyi. Terus ya udahlah, nggak tahu. Pakai baju Ariel. Iya. Gue juga pernah duet sama Anya yang bisa pakai soundnya Anya yang halo lagi di mana lagi apa gitu. Oh itu yang TikTok ya. Oh, konten TikTok gue zaman dulu banget itu. Ya Allah. Oke, next ya guys. Dari Galih, ini hanya banyak banget Galih. Bang, kalau udah selesai acara syuting, kira-kira ada rasa dendam nggak sama yang lain? Kenapa emang diapain? Dendam apa? Mungkin iya kali. Oh, film bikin action. film action. Enggak lah, enggak ada. Gue kalau udah film, udah nggak ada sisa apa-apa, nggak ada residu, nggak ada. Malah berteman sama semuanya. Justru ketika mau berkarya, lo nggak bisa ada Rasa kayak perasaan gitu ya. musuhan gitu. Nggak Iya. bisa. Justru Malah nggak enak kerjanya ya kalau kayak gitu. apalagi iya apalagi film yang ada koreonya gitu kan, kayak pukul-pukul itu harus ada satu vibes. Pukul nggak sengaja masa dendam tiba-tiba pusing. Iya. Benci gua kalau kan enggak. Tapi tau nggak film paling susah Koreanya adalah ini. Oh ya. Cinta sama Korea. Tanggal berapa? Kita tadi 5 Desember. Di semua bioskop nonton di hari pertama ya guys. Sumpah susah banget. Gue suruh bikin gini nggak bulat-bulat, sekarang udah bisa dong. Bisa. Udah bagus. Udah. Kemarin kayak bentuk apa Bapau. gitu. Kayak bentuk bapau. Sekarang dia udah bisa loh. Nah, susah kan? Ada yang gini sama yang satu lagi Wah, itu susah banget men. Gila. Udah, oke. @Hakim Ramadan 3015. Mukanya polos banget, gemes. Ih, pengen cubit ginjalnya. Mohon maaf, kamu berarti harus merasuki, merogoh tulang rusukku gitu. Aku nggak tahu nih nanggepinnya gimana. Aja kalau nggak ada. Gak usah.
Foto profilnya aja mukanya kena asap. Dia emang hidupnya kalau nggak jelas suka nyari masalah kayak gini orang. Oke, next. Private monologue. Masih belum yakin abis lihat teasernya dan Ganindra Bimo berasa miscast banget. But let's see. Tanggapannya. Nggak apa-apa, justru orang punya spekulasi, orang punya ekspektasi berarti kayak gue udah biasa ngeliat lo yang Di action soalnya biasanya ngeliatnya garang, terus kali ini tuh dia emang jadi cowok yang sangat green flag gitu di film ini, jadi pasti orang kayak masa iya sih gitu. Tapi belum lihat sih, ntar deh makanya nonton dulu kamu ya. Terima kasih buat private monologue. @Gita Kalista 8752 itu seriusan deh, gue penasaran kenapa sih orang pakai nama ada nomor-nomor gitu biar Kayak ini Kak. random gitu. Random dari oh gitu. sama ini udah dipakai. Oke. Ini 4 years ago lagi, oke. Anya Geraldine is the definition of beauty privilege exists. Maksudnya apa beauty privilege? Privilege. Oh Cewek iya, cakep gitu. ya jadi punya privilege gitu ya. Ya menurut aku ya alhamdulillah nggak apa-apa, dan selama itu privilege-nya masih bisa dimanfaatkan dengan baik dan dengan kebaikan ya nggak masalah. To live to inspire people, asik. Bingung. @Keisha Cool 908. Kenapa nomor-nomor ini? Kayaknya Kenapa 9000 lagi, kenapa 9087? Oke, Keisha Cool 9087. Selalu mention istrinya Andrea. Apapun ceritanya dia keren, respect banget sama istrinya. Udah ganteng, setia, komplit banget sih. Aduh, kamu tidak tahu. Ya setia iya, karena harus gue berusaha untuk ngejaga komitmen gue, karena janji setianya bukan cuma sama Andrea, sama keluarga juga, tapi sama Tuhan. Terus kalau komplit enggak, gue banyak kekurangannya, serius. Gue manusia biasa, masih bikin salah, masih suka nyebelin gitu. Andrea sih termasuk istri yang sangat-sangat sabar. Jadi yang love tuh Andrea. Oh Sih, gitu. ya gue sih kayak dijitak aja udah. Karena gue sering dijitak sama ini, gue kayak Banyak juga ya ini. Oh, ini udah terakhir. Seoul at Dawn. Dawn. Kata gue sih, Imaginary ini sukses deh sama film-filmnya. Setelah jatuh cinta seperti di film-film yang banyak template meme-nya itu, bahkan yang praproduksi seperti Cinta Tak Seindah Drama Korea aja udah rame meme-nya. Keren-keren awareness-nya. Makanya kamu jangan lupa nonton seperti itu. Udah excited salah, sorry. Makanya guys, jangan lupa dong ditonton film Cinta Tak Seindah Drama Korea mulai tanggal 5 Desember di bioskop. Tapi nontonnya di hari pertama ya. Nonton di hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai selamanya. Ajak sebanyak-banyaknya orang. Kalau bisa nonton 2 kali, 3 kali, 4 kali. Terima kasih. Thank you.